Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan 700 ml air. Dan di sini aku ada satu bungkus tepung hanko ya. Ini langsung aja kita masukin semuanya. Lanjut kita masukin santan bubuk juga. Aku pakai satu bungkus ya, pakainya yang bubuk aja biar lebih murah. Lanjut kita masukkan 100 gram gula pasir, boleh ditambah kalau suka manis, tapi 100 gram ini udah pas banget. Lanjut kita tambahkan setengah sendok teh garam. Dan setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Kali ini kita mau bikin es potong Indonesia ya teman-teman ya, nggak pakai Singapuran, karena memang ini nggak dari susu, melainkan pakai santan. Zaman dulu itu rata-rata es krim itu kan yang di jalan itu pakainya santan semua. Katanya dulu tuh orang Indonesia belum mampu untuk beli es krim yang pakai susu, jadinya menggunakan santan sehingga jadilah es dungdung. Tapi kali ini kita bikin es potong Indonesia ya. Lanjut aja, di sini kita takar-takar. Jadi dari 700 ml ini totalnya berapa, kita langsung bagi 3. Nah, ini kita takar-takar dulu. Kalau udah pas baru kita tambahkan perasa. Untuk perasanya di sini aku pakai 2 rasa aja. Dan untuk perasanya aku cuma pakai kental manis ya. Nah, kali ini kita pakai yang coklat dulu dan langsung aja kita masukin semuanya. Kalau udah langsung aja kita aduk sampai tercampur merata ya. Dan ini udah tercampur merata seperti ini. Kalau udah kita sisihkan dulu, kita lanjut nih. Sisanya ini kita tambahkan kental manis juga. Kita pakai yang rasa vanila atau yang putih ini ya. Kita masukin 1 bungkus saja. Boleh 2 bungkus sih, tapi 1 bungkus saja udah cukup ya teman-teman ya. Kalau udah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita siapin panci. Dan ini kita takar lagi jadi 2 bagian ya. Nah, kalau udah dapat separuhnya seperti ini langsung aja kita masak sampai dia mendidih dan sampai dia mengental. Kalau udah mengental langsung aja kita angkat dan langsung kita cetak ya teman-teman ya. Sebenarnya ini tuh adonannya adonan es gabus teman-teman, tapi biar rasanya tuh makin enak kita tambahkan roti nantinya ya. Jadi mirip banget seperti es Singapura. Ini langsung aja kita cetak ya. Kita cetak di tempat mika seperti ini aja atau plastik seperti ini. Pastikan dia tahan panas. Dan ini kita langsung aja masukin semuanya. Kalau udah boleh dihentakin sedikit biar lebih kokoh ya, maksudnya itu biar lebih rata juga di bagian bawah. Lanjut kita masak yang coklatnya teman-teman tanpa dicuci. Langsung aja kita masukin seperti ini. Kita masukin semuanya sambil diaduk biar nggak ada yang mengumpal di bagian bawah. Kalau udah langsung aja kita masak lagi. Masak aja sambil diaduk-aduk seperti ini dan nanti dia mengental dengan sendirinya kayak gini. Kalau sudah langsung aja kita matikan kompor, kita cetak lagi. Untuk cetak keduanya caranya itu ada tips ya teman-teman ya. Biar adonan 1 dan 2 itu nempel, pastikan yang pertama itu jangan sampai dingin teman-teman. Pastikan dia masih panas. Setelah itu langsung aja kita masukin adonan keduanya kayak gini. Begitupun adonan yang ketiga atau kalau ada yang keempat itu juga sama ya teman-teman ya. Pastikan setiap adonan yang terakhir itu masih hangat, minimal hangat ya teman-teman ya, biar dia bisa menempel. Lanjut kita langsung aja masak lagi yang putih. Pancinya kita cuci dulu bersih, baru kita masukin seperti ini. Dan langsung aja kita masak-masak seperti ini.
Kalau udah mengental seperti ini, langsung aja kita cetak lagi ya. Dibantu dengan sendok seperti ini juga nggak apa-apa, biar dia nggak langsung nyemplung ke bagian bawah, jadi bentuknya nggak berubah ya teman-teman ya. Nah, jadi cara bikinnya tuh sesimpel itu aja, dan kalian bisa bikin di rumah ya. Cuma membutuhkan tepung kue dan santan aja. Untuk perasanya boleh ditambah, enggak juga nggak apa-apa, boleh ditambahin gula pasirnya lagi biar lebih berasa ya teman-teman ya. Ini kita tungguin dingin. Kalau udah mulai dingin, nah ini dia ya, dia udah mulai ngeset seperti ini. Kalau kelembekan nih, menurut kalian kelembekan, boleh dimasukin ke dalam kulkas dulu. Tapi menurut aku ini udah pas ya teman-teman ya. Jadi teksturnya pas seperti ini nih tuh, nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Kita bukain, kita renggangin dulu kiri kanannya seperti ini. Nah, kalau udah mulai renggang seperti ini, langsung aja kita tumplekin di atas nampan ya teman-teman ya. Langsung ditumplek seperti ini nih. Nampannya kita taruh di atas dulu dan langsung kita puter. Ya kayak gini ya. Dan setelah itu langsung aja kita renggang-renggangin lagi kayak begini biar mudah copotnya ya teman-teman ya. Pelan-pelan aja karena teksturnya tuh gampang hancur. Jadi pelan-pelan aja, dan ini dia hasilnya. Lanjut untuk plastiknya biar lebih ekonomis lagi, karena harga plastik itu udah tinggi-tingginya ya. Jadi kita pakai plastik ini aja nih, plastik yang lumayan murah menurut aku daripada plastik sebelum ini. Sebelum ini kita pakai plastiknya Jenang ya teman-teman ya, yang ada gambar-gambarnya kayak gitu. Tapi kali ini kita pakai plastik ini. Lanjut ya, kita potong-potong seperti ini nih. Jadi jangan tipis lagi, kita pastikan agak sedikit tebal atau ditebelin lebih dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar lebih berasa, biar bentuknya lebih kelihatan. Karena es Singapura itu lebih besar teman-teman, tebel dianya. Tapi kali ini kalau dibikin tebel untuk es krim ini, nanti kalah sama rotinya teman-teman. Jadi secukupnya aja, kurang lebih segini nih. Nah, kita potong ya, dan langsung aja kita taruh di atas plastik tadi. Kalau kurang menarik plastiknya nih, kalian boleh pakai plastik yang lain. Tapi plastik ini nggak dikasih sama pembeli ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, untuk plastiknya bebas. Mau pakai plastik ini ataupun plastik kresek pun juga bisa ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya ya. Hasilnya lumayan banyak banget. Gak semua sih, sebagian udah aku taruh ke dalam kulkas biar nanti bisa langsung di review teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin ke dalam kulkas kurang lebih berapa ya, mungkin ada 3 harian kayaknya, dan masih oke banget tuh. Coba lihat, bukunya masih oke banget. Di sini aku siapin roti tawar dan langsung aja kita taruh seperti ini nih. Nah, jadi mirip banget seperti es potong Singapura ataupun es dungdung zaman dulu ya. Es dungdung zaman dulu juga ada rotinya kayak gini, dan kalau dimakan ini tuh pasti enak banget. Boleh ditambahkan kental manis lagi di atasnya kalau pengen lebih manis atau lebih nyoklat gitu ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain es potong Indonesianya. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja cobain di rumah. Dan es gabus roti, es potong ya teman-teman ya, dan enak sih, masih oke lah. Jadi cukup sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. See you the next video ya. Thank you.